Dan Hayabusa adalah salah satu jawabannya juga untuk menghindari lantern flare milik Chusin. Alright, dengan Terizla juga yang diambil bahwa Fluffy yang kemungkinan akan memakai, tapi nggak nutup ya. Kadang kita suka kena gocek juga. Tiba-tiba muncul di mid dan alfanya jatuh ke tangan dari Setsujin beserta dengan Chushin. Ya ini dia, Chushin yang memang berbahaya ya. Cuman ya ini bisa diredam berkat tekanan nantinya dari Hayabusa. Sebisa mereka bisa pegang untuk di early game-nya. Yap. Oke, dan sekarang kita tahu di mana Idok ini adalah mantan juara dari MDL season 8. Ya, bahkan Juara. di season lalu aja dia runner up. Runner up. Tapi season lalu Anda adalah saksi nyata 2 season berturut-turut kan? Iya. Iya. Saya saksi nyata 2 season berturut-turut. Kena comeback. RRQ kena comeback. Di MDL. Yes, di MDL. Bener lagi Om? Iya betul. Iya benar, dua kali runner up. 2 kali. Yap, tapi dia juga sebagai juara kan pastinya pada Yap, saat jelas. MDL Indonesia season ke-8 bersama Yap. dengan tim Bosku, dan gak sendirian, dia ada rekannya juga, Iya. ada Rins. Ada Rins. Dulu nicknya Rinsia. Oke, pada musim lalu saat mengamankan first pick, Roamer. RRQ win rate 69,23. Oke, win rate yang cukup besar memang. Bagus sih itu Ya, Winternya. win rate yang besar banget malah. Wow. Skylar dengan cloud-nya ditutup. Yap, Gak ada cloud dari Skylar. Tigreal ini adalah Dreams. wise choice banget untuk arah Dreams. Tapi kalau selain Dreams dengan Tigreal, ini juga Dreams tuh banyak juga loh hero yang Yap. harus dia tutup. Setuju sih Carmilla misal. Tapi kalau Carmilla sekarang mereka nggak punya power ganking atau power teleport dengan sangat tinggi. Chipnya sudah ditutup. Mereka nggak bisa bermain dengan adanya sosok dari Lowy juga. Kan kita udah ngeliat ada Subsim. Dan Minotaur? Minotaur, benar. Minotaur menjadi sebuah jawaban. Yap. Kenapa? Karena ini rata-rata hero yang bisa melakukan dive-in atau dalam teamfight yang cukup dekat. Ya, close range combat lah ya bisa dibilang juga, dan Minotaur mungkin nanti akan bisa jadi jawaban. Tapi kalau ngelihat sejauh ini pun Ruby bisa diambil. Banyak ya, ada Rudy, atau mungkin kalau mereka mau tutup di gold-nya juga sih sebenarnya ya. Mino dulu. Yap. Nah, Oke, Roger, ini bakal diambil gak nih sekarang buat Rogernya? Roger ya, Roger untuk Brands berarti. Betul, nge-dynamic sekalian. Alright. Dan ya itu dia, Rogernya langsung diamankan di tangan dari Brands, dan berarti kurang dari satu sosok roamer nantinya untuk Dreams dari False Glory. Sementara RRQ Hoshi jungle udah terlihat, dan flexibility dari Edit ini juga akan dijawab Yap. ke arah manakah, tapi hero dari Skylar ini belum kelihatan nih. iya. Banyak sih Marson sekarang ya. Beatrix juga bisa kalau mereka mau main Beatrix. Betul, Beatrix Kaca kan? Kaja Kari? Kari? Kaja Kari? Kari boleh, tapi mending Kaja Beatrix kalau gue sih lebih suka ya. Oke. Ketahuan instan, ketahuan damage-nya, dan case cute. Dan NMM adalah orang yang sangat berpengalaman di MOBA. Bisa dibilang ilmunya memang tinggi dan secara dengan Aco. Karena memang pengetahuan MOBA mereka bagus, tapi sayang sekali. Ruby yang harusnya di tangan dari EVOS ditutup oleh RRQ supaya dari Anavel nggak punya ruang bebas. Yap, dan ternyata bukan dengan suppress ya, lebih ke arah Ruby dulu yang diambil. Berarti satu roamer yang harus bisa counter initiate nih ya, dan untuk bisa menahan juga. Yap, Kufra misalnya. Kufra atau Grok, Yap. tapi ternyata Carmilla. Carmilla bener yang keluar. Dan mereka pasti punya power sih kalau dengan Carmilla ya, apalagi ledakan dari Curse of Blood-nya dia. Kalau ditabrak dengan Lycan Punch yang Roger Lycan Punch sudah punya full item, itu sakit banget pecahnya. Nightmare Spawn? Nightmare Respawn juga ada, betul. Wow, banyak sebenarnya ya kombinasi yang akan bisa dibawakan juga. Tapi ya untuk sekarang kita akan melihat bagaimana 4 punggawa teranyar juga ya pastinya yang dibawa kembali untuk RRQ Hoshi. Ini akan langsung menghadapi salah satu perwakilan Indonesia kita di MSC kemarin, yaitu False Glory. Oke. Yes, benar banget. Dan juga yang di kolom komentar, kalian jangan mau kalah rame sama yang di arena. Di kolom komentar ramaikan support tim idola kalian. Karena kali ini RRQ, pembangunan yang belum kita lihat berhasil, sudah harus melawan tim EVOS Glory dengan line up kemenangan mereka. Mampukah RRQ mendapatkan kemenangan atau EVOS Glory memantapkan di laga kali ini? FPL Arena, pada tepuk tangannya! Wow. Let's go to the lane of down. Ini perasaan-perasaan yang lumayan kita rindukan ya setelah kita rehat juga beberapa bulan. Yes, betul. Akhirnya MPL kembali dimulai dengan crowd yang begitu luar biasa pastinya. Tapi untuk match up nih ya, dimana kita tahu Anavel is online, ini akan berhadapan dengan Alpha-nya. Oke.
Ya, dan yang lebih serem buat Anavel adalah bagaimana Ruby di sini adalah counterpart untuk Hayabusa sendiri. Alright. Jadi agak berbahaya untuk bisa masuk, tapi dia harus menunggu nanti timing yang tepat. Mungkin akan bisa menerobos pertahanan dari Araki Hoshi. Ya, mungkin kalau kita ngelihat Kararinsya dan juga Ido, kita udah lihat permainannya. Aku lebih penasaran gimana cara gameplay mereka dari segi RRQ untuk menutup jalan dari EVOS Legend karena jungle yang mereka miliki. Karena kita tahu Anavel itu permainannya cukup lincah loh dengan Assassin. Betul. Tahu celah-celah mana yang harus dimakan. Oke. Tapi kalau ngeliat dari segi emblemnya, Brand ini full damage kayaknya ya. Ya, full. Incer banget. Basic common tapi ya dia, bukan assassin juga. Dia pengen sekali loncat roar di depan sana ya. Yap. Dreams juga full defense, firmness, konkasif yang dipakai. Jadi ya nggak terlalu banyak lah untuk emblem-emblemnya sih. Dan Idok dengan full defense item. Dan jelasnya juga dengan emblem tank yang bakal dimainkan. Masih dengan ya farming pattern santai dulu ya untuk di early game. Terutama melihat bagaimana Anavel yang harus bisa menjadi target yang belum bisa didapatkan. Dikarenakan ya ini kalau mau mendekat, ini bisa dipunish Dreams. Oke, langsung ada Alpha is online. Tapi damage-nya masih belum cukup. Dreams di depan sana. Purify? Ditambah lagi dengan Purify yang sudah keluar, ini menandakan informasi yang cukup lumayan mahal. Tapi para pasukan dari tim EVOS, mereka nampaknya masih tidak mau terlalu agresif ketika mereka tahu jungle mereka bukan jungle early. Dan juga agresivitas ternyata dari RRQ ini terkonsep ya. Dia mau coba untuk pick off ke arah tengahnya juga dan memaksa. Ada Purify spell tadi yang digunakan dan setup para turtle telah dilakukan oleh RRQ Hoshi. Oke, retribution is on point. Karena nampaknya di sana juga mereka tidak memiliki Hayabusa untuk melakukan contest. Ketika Fluffy terlalu sakit, membuat para pasukan tim EVOS masih berada di level 3. Ini berbahaya untuk Fluffy. Mereka memilih untuk mundur harusnya dibandingkan mereka melakukan engage. Nggak terlalu worth it ketika dapetin bahkan dari cuma Dairon doang di depan sana. Nah tapi ini meresahkan sekali ya dengan lantern flare-nya diangkat, tercetar tapi self prediction oke. Wow. Mungkin ini adalah salah satu prediksi yang muncul ketika line up kita belum tahu siapa. Betul. Kemarin cukup mengagetkan kita, tapi ternyata dengan line up yang sekarang membuat seluruh caster bahkan bahasa Inggris menuju ke arah RRQ. Ya. Oke, ini juga ekspektasi lagi nih berarti ini ya, Oh, iya. yang diemban. Oke. Tapi sepertinya juga kembali dari Amavenda. Amavenda dari Cloudcoat di depan sana, kayaknya kalau untuk dipasang mendapatkan satu point kill masih tidak cukup baik. Ketika Rinsya akan coba dipasang, maka first blood hampir di tangan Rinsya. Belikan power defensive, membawa pasukan tim EVOS Glory. Mereka yang hampir mendapatkan keuntungan. Wow, itu luar biasa juga sebenarnya respon yang bisa diberikan ya dari EVOS Glory. Wah, dua-duanya pakai Anavel. Retribution from Anavel. Oke. Tapi ya bisa kita bilang tadi merespon yang manis juga ya, karena tadi Dominator dibuka di momen yang tepat sehingga tidak ada korban yang jatuh sama sekali dari kedua belah pihak. Dan untuk unggul gol masih dengan cukup tipis karena dan lihat bagaimana berhati-hatinya sebenarnya untuk kedua EXP dan juga goldnya nih, karena semuanya saling bersembunyi di dalam rumput menunggu siapa yang membuka gerakan terlebih dahulu. Yap. Dan juga kalau ngelihat dari mid-nya ya, Nightmare Spawn ini bisa dihancurkan dengan cukup cepat ya pakai lantern flare. Ya bisa dipindah ya. Dipindah tempat ya, diangkat tadi. Digeser ya. Jadi gak banyak juga tadi ya momen yang bisa dilakukan untuk bisa poking damage balasan dari sisi Cloudcoat-nya. Tapi sementara di Gonzan ini masih cukup anteng tapi sekalian unggul level. Iya, dan bisa zoning branch juga lihat tuh. Dengan di upgrade-nya untuk Speedy Light Wheel yang menjadi 10 second, membuat dia masih cukup powerful untuk bisa nge-spam akhirnya Speedy Light Wheel. Oh, tapi lihat damage dari Warcry ini begitu sangat berat. Membuat Skylar kali ini harus tidak boleh terlalu bersemangat mendapatkan point kill dari dirinya. Karena bisa dibalikan keadaan dengan adanya wall form. Depan sana fokus menuju ke sosok seorang Fluffy. Coba dibakar, penalti Sam. Masih mendapatkan dua. Coba ditarik kembali. Dan Fluffy flicker power defensive. Memberikan informasi kalau tidak akan ada initiate karena backline dari tim RRQ. Oke, Fluffy memang harus pulang harusnya ya dengan flickernya juga tadi dibuka. Penalti zone gak ready. Curse of Blood. Oh, di depan sana ada Curse of Blood. Tapi nampaknya Darren langsung hilang begitu saja. Shadow Kill terbagi menjadi dua. Dan malah Retribution. Langsung touching. Membalaskan kembali keadaan dari seorang Anavel. Mencoba untuk menangkap seorang Anavel. Dan bahkan 2 point kill didapatkan oleh EVOS. Walaupun 2 point kill, tapi bertukaran dengan jungle. Hitungan kasar memang 1,5, tapi jungle-nya yang tumbang, Ul. Iya, dan ini cukup mahal pastinya. Apalagi juga tadi Retribution dari Sutsujin kembali on point. Membuat objektif gameplay bisa ditunjukkan nih oleh Kyoshi. Ya, jangan lupa juga Chusin yang dipergunakan sekarang ini memberikan efek utility yang cukup panjang dan mengesalkan. Sehingga efek knock up dan juga knockdown-nya ini nge-buying time yang sangat cukup tadi untuk bisa menahan duel di area dari Turtle. Oh ini di freeze guys ini wave-nya juga. Maksa Branza biar maju pastinya.
Nah dari segi itemization, Hunter Strike dan juga War X yang berbeda dari kedua belah jungler. Ya, dari junglernya butuh sustain ya buat Arkehoshi, sedangkan EVOS Glory mereka harus bisa mencari cara untuk memaksimalkan Hunter Strike yang sudah dipegang sekarang. Oke, tapi ini respect dari Brans, dia lebih fokus ke arah Thunder Belt. Dia tahu dari Skylar bisa melakukan poking damage, itu yang membuat dia selamat sampai sekarang. Dan wasit dari Brans bagus banget, akhirnya ngebawa dia menuju ke arah Windtalker yang akhirnya nanti punya damage ketika one by one situation dengan seorang kali. Ya. Dan juga nih dari Rogernya kayak kelihatan dia lumayan bisa gating sebenarnya di laning phase ya. Terlalu ditekan. Ya. Dia confident sekali dari Brans aku lihat. Dan ya kita tidak akan melihat movement untuk Brans bantu mid atau yang jauh ya. Karena dia nggak ada sepatu sama sekali tadi langsung Thunder. No way, no way. Hayabusa sedikit diambil ke arah Orange Buff, ya itu bahaya banget sih. Karena daya farming dia akan berkurang satu. Kedua, waktu timing dia untuk dapetin peak powernya itu akan berkurang loh. Ya. Dan bahkan satu water turret secara diam-diam dan mematikan Dairon mendapatkan satu objektifnya di arah top lane-nya pula. Sementara tadi sama Vended masih belum mengenai siapapun, tapi Rins ini udah mulai kena pok balasan ya. Nightmare Spawn udah mulai meresahkan. Ya, dan kita pasti melihat bagaimana Cloakun juga bisa menjaga diri dia di bagian belakang nih. Jadi belum bisa disentuh sama sekali untuk Cloakunnya, dan bahkan dia bisa memberikan info zoning lawannya juga, apalagi dengan Dominator mode nanti. Tapi info yang sangat mahal sih ketika dia tahu Rinsya Sakratul mau. Sekalipun Rinsya bersembunyi di depan sana, dia akan dapetin point kill dengan sangat mudah. Tapi kalau dia pulang, waktu yang dimiliki dari EVOS adalah sekarang untuk melakukan takeover. Dan tampaknya para pasukan dari tim EVOS membalikan kembali keadaan dengan adanya Spiral of Alpha for defensive. Tandanya para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan Sarso yang bakal coba dipasang teamfight, membuat para pasukan dari tim Taran Kian mundur ke belakang. Killan Riz bahkan hampir kehilangan hidup juga. Annabelle berhasil mundur karena pilihan dari Tsujin adalah mendapatkan point kill dibalaskan dengan adanya Turtle. Yap, dan sebenarnya kalau ngeliat dari kedua belah gold laner ini masih belum ikut fight ya. Yep, masih di lane mereka tadi, tapi tadi yang duluan bergerak itu si Brans ya. Dia mulai lumayan nge-backup juga, dan seperti yang kita mention sempat bagaimana Chusinnya ini bisa di-pick off oleh Annabelle, karena untuk di bagian belakang dia cukup rentan kalau memang ada hero yang bisa langsung menuju ke back lane. Dairon mencoba untuk bertahan, mencoba untuk memasak, mendapatkan berhasil di sana. Tapi nampaknya Dairon akan coba memberikan damage yang sangat besar. Langkah pocong gagal. Ternyata pura-pura diam, pura-pura dipecahkan menjadi teknik dari Dairon. Oke, diam tetapi menghancurkan. Dan ini ternyata ada lagi diam tetapi flicker ke depan. Iya, diam-diam menghanyutkan. Dairon ini luar biasa ternyata. Dia menunggu rekannya. Karena tahu nggak? Orang cewek-cewek di luar sana sukanya lelaki yang sulit ditebak. Waduh, Dairon salah satunya. Dia udah punya pacar. Iya, tapi kan harus ditebak kan? Sulit ditebak kan? Oke. Tapi untuk sejauh ini RRQ mereka nggak ngejawab untuk fight terus-terusan ya. Betul. Dia lebih ke ya udah coba untuk culik satu, tahan dulu, nggak mau yang terbawa adrenalin juga untuk bisa membawa adanya agresivitas yang cukup terlalu berarti. Tapi turret-turretnya nih, diam-diam juga udah mulai dihancur-hancurin. Iya, dari objektif ya. Buat Arkehoshi juga, tapi duel yang seru di bawah nih. Bahkan di depan sana para pasukan dari tim EVOS. Mereka harus di-fight tanpa adanya seorang Arvel. Dan Flavi nggak bisa menang, dia bisa dengan seorang Skylar. Terlalu rempuk badannya ketika dia harus menghadapi seorang Skylar. Karena Skylar tanker killer di menit yang ke-8 dengan 1000 gold difference, tandanya item dia lebih banyak kali ini harusnya. Dairon juga emang harus tumbang ya untuk sejauh ini. Dari gold memang nggak terpaut jauh juga. Karena dari kedua belah tim ini coba untuk bermain lebih hati-hati banget sih. Iya, tapi Rins levelnya udah unggul ya dibandingkan Cloakun juga tadi. Dan untuk bisa pick off Rins ini agak sulitnya adalah mereka butuh Annabelle sekarang buat EVOS-nya. Untuk bisa langsung ke belakang. Kalau mereka menggunakan Fluffy akan ditarik lebih dalam lagi masuk ke wilayah dari Arkehoshi. Ya itu dia, ketika mereka tim fight tanpa adanya Annabelle, sulit banget untuk bisa nge-catch up backline mereka loh. Apalagi Rins juga dia kan punya shield tambahan nantinya ya kan, atau cost mana-nya juga yang memang tidak digunakan di saat Crimson Beacon-nya ini diaktifkan. Yap. Dan itu memang jadi senjatanya dia sih untuk bisa kabur. Terus juga tadi kalau nggak salah lihat ada Clock of Destiny ya, berarti lebih tebal lagi dengan penambahan dari hybrid defense setiap kali memberikan attack. Dia masih dapatkan dan bahkan tim fight coba terjadi, mereka kehilangan Flavi. Rinsya memaksa di depan sana, langsung ada Kocedo kalau Rinsya dapatkan shadow kill. Belum dikeluarkan dari seorang Arvel, menahan gitu saja. Satu terjadi, Basila double kill dan memberikan Dairon, memberikan informasi yang sangat mahal. Tapi mereka mencari di mana Annabelle berada, dan akhirnya Annabelle terdeteksi, membuat pasukan dari tim EVOS mampukah mereka masuk ke dalam. Tapi Annabelle, nampaknya Shadow Kill tidak terlalu berarti dan bahkan membuat dirinya tumbang. Annabelle membuat dirinya masuk ke lubang buaya. Dairon lagi-lagi berhasil melakukan adanya satu buah pick-up dan satu buah shatter yang memang tepat menuju ke arah Annabelle.
Anafel. Nampaknya keputusan menurunkan Dairan ke MDL kemarin adalah sebuah kesalahan. Karena lihat performa di debutnya mereka di season 14. Dairan menunjukkan kualitas kalau dirinya ingin memantapkan diri di MPL dan tidak tergeser. Yap. Dan dia memakan Coach Shadow tadi ya. Jadi mau gak mau akhirnya Anafel harus nabrak dia dulu nih sebelum bisa masuk ke Lord tadi. Oke. Dan bahkan Lord sekarang udah tersaman. Purple Buff akan coba untuk diintip dulu. Sepertinya. Wah, tapi kayaknya pemain-pemain dari Force Glory mereka bersikeras untuk bisa men-secure Purple Buff-nya. Oke. Untungnya dapat ya. Maksa sih, lebih karena maksa ya. Red Tree-nya digunakan juga, tapi dari segi itemization dan ini dia Clock of Destiny dan juga Glowing One yang buat dari Rinsia. Ini sustain banget juga Ya, tadi. tebal sih dengan Clock of Destiny yang baru ya. Legend Gem kan adalah bagian dari Clock of Destiny juga. Ada penambahan untuk XP 800. Oke, dengan adanya I'm Offended tadi kayaknya gagal lu, walaupun Skylar udah siap dengan Speedy Light Wheel, tapi mereka udah bisa mendapatkan ke arah inner turret Evo saja dengan kondisi yang keras sekali ini udah cukup worth it. Lihat, goldnya langsung swing menunjukkan 6.000 plus. Ya. Tapi itu opening yang bagus dari Idok juga tadi sih sebenarnya ya, karena tarikan dari I'm Offended-nya itulah yang membuat akhirnya tim fight wajib di-initiate oleh EVOS Glory. Yap, dan bahkan nggak cuma dari Idoknya ya, Darrennya juga dia membantu untuk inisiasi tambahan dan bahkan delivering damage dengan Thunder Belt juga sebagai item inti pertama yang biasanya kita ngeliat sebagai edit, Om. Iya. Jadi Darren juga sudah punya satu Radiant Armor. Jadi ini bakal sedikit lebih berat untuk EVOS, apalagi kalau mereka punya jungler ya, seperti jungler Assassin ini. Yang bakal ditabrak siapa dulu sekarang? Targetnya adalah Rins, dan Rins sudah punya Winter Crown. Akan semakin sulit untuk bisa menangkap langsung ke belakang, dan ini akan membuang source kill dari Shadow Kill yang dimiliki oleh Anafel. Ya, dia akan membuang Shadow Kill, dia masuk dengan Core Shadow-nya. Kondisi terbaik adalah Rinsia selamat dan ada comeback dari tim Ararkill. Kondisi terburuknya adalah oh my god, apa beda? Switchlecker berhasil mendapatkan Flabi menjadi target utama dengan adanya Alpha di depan sana. Shadow Kill terbagi tapi Tyler dengan sangat instan berhasil memakan Karen Prince. Anafel terperangkap, gak ada jalan untuk bola. Membuat lepaskan dari Evos, ditabrak masuk sampai ke kandang. Tapi mereka terlalu dini untuk maju ke depan dan Susujin melakukan tahan badan untuk Rins supaya dia bisa mundur ke arah belakang. Wow. EVOS diacak-acak dengan line up kemenangan mereka loh. Oke, dan Idok lagi-lagi berhasil untuk bisa mendapatkan momentum dengan Unfriended Flicker yang begitu baik. Fokus ke arah turret dari seorang Dairen dan juga kawan-kawan. Nampaknya menjadi pilihan, that's why mereka mau all in dengan Flicker. That's why mereka mau tahu siapa belakangnya yang akan coba dimakan. Wow. Dan benar juga sih, dari Branch yang tertahan ya dari tadi. Kita lihat levelnya mungkin hampir sama, tapi sekarang sangat-sangat menjauh sekali. Skylar yang sudah sangat aktif juga, yang setiap kali dia join dari tim 5-nya, ini selalu akan bisa dimenangkan kalau memang I'm Offended juga kena. Dan tadi terbukti bagaimana tarikan I'm Offended yang sekali lagi di-initiate oleh Idok mendatangkan satu buah momentum kemenangan. Yap, dan momentum yang harusnya memang diciptakan sama EVOS Glory dengan adanya Fluffy, ini susah banget. Yap. Ini bakal rontok banget di tangan Skylar, dipegang juga sama Idok dan Darren. Masuk Oscar lagi. Lopalva tiba-tiba berhasil melakukan Flappy kembali. 2 poin kill yang sama dari para masker tim EVOS. Mereka memasang Tris dan hilang tanpa ada alasan apapun. Flappy tidak akan bisa selamat. Membuat para masker dari EVOS mundur ke belakang dan merelakan Lord di tangan dari tim Ararkill. Tapi nampaknya Ararkill tidak akan melihat kalau Lord menjadi sebuah jawaban. Mereka memilih untuk melakukan in-game. Tapi ternyata nampaknya para pasukan dari tim Ararkill terpecah menjadi 3 bagian. Ada yang ke arah bottom lane, ada yang di arah mid lane, dan bahkan ada di arah jungle. Menuju ke arah Lord juga. Solo Lord ya yang dilakukan juga membuat dari EVOS Glory gak bisa keluar. 2 pemain tersisa kali ini, tapi wave perlahan udah mulai masuk. Oke, mereka coba untuk memasang menuju ke arah Enchant. Kan Tapi dia? bahkan ini bencana! Mereka tiba-tiba melakukan endgame.